Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga video-video yang saya sampaikan bermanfaat buat teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbicara tentang sejarah visual. Teman-teman semua mungkin pernah melihat print ad ini ya, atau meme-nya mungkin. Gambar yang hampir menyerupai seperti ini. Banyak yang meniru foto seperti ini. Iklan ini adalah karya James Montgomery Flagg ya. Sebuah iklan yang cukup populer pada saat itu tentang ajakan bergabung menjadi tentara pada Perang Dunia Pertama. Print ad ini mungkin akan menjadi print ad yang sangat berpengaruh bagi Amerika. Mengapa? Karena iklan inilah wujud Paman Sam ya, mulai diperkenalkan kepada halayak gitu ya. Jadi Paman Sam, negeri Paman Sam itu muncul dari poster ini. Atau mungkin iklan ini. Ya mungkin iklan ini tidak begitu sepopuler iklan James. Cuman iklan ini hampir sama pengaruhnya dengan iklannya James dalam perkembangan periklanan di dunia. Sebuah iklan sirkus dari PT Barnum, sebuah print ad yang cukup hiperbolis gitu ya, berlebihan, superlatif kalau bahasa sekarang. Yang malah dengan hiperbolisnya itu menjadikan perhatian banyak orang gitu ya. Jadi karena hiperbolisnya mereka masyarakat menjadi lebih tertarik untuk melihat poster itu, print ad itu, kemudian datang di sirkusnya. Kedua poster ini adalah iklan yang berdampak hingga sekarang ini dan menjadi kajian iklan dari kafe hingga sekarang ini. Mengapa demikian? Pertanyaan seperti itu. Ya, karena kedua iklan ini dianggap sebagai bentuk revolusi iklan dan desain komunikasi visual. Kedua iklan ini sudah melibatkan banyak elemen dalam membuatnya ya, seperti misalnya strategi komunikasi. Jadi kalau bikin iklan itu harus memakai strategi komunikasi. Ia tidak hanya menyampaikan informasi namun juga membangun pesan yang menarik yang dapatnya menarik perhatian khalayaknya gitu ya. Membangun pesan yang menarik itu yang disebut sebagai strategi kreatif dalam iklan. Kemudian selain itu melibatkan visualisasi yang menarik dengan melibatkan psikologi audiens misalnya. Dengan pendekatan ini, kemungkinan khalayak lebih cepat melakukan tindakan sesuai yang diharapkan oleh pembuat iklan. Kalau informasi biasa, iklannya biasa, kemungkinan tidak berdampak signifikan. Tapi dengan gaya kreativitas, dengan strategi komunikasi yang baik, itu akan lebih mendapatkan perhatian dari khalayaknya gitu. Beberapa tahun sebelumnya, bahkan mungkin puluhan tahun sebelumnya, iklan masih sebatas pada pemberian informasi saja. Ya. Tidak ada strategi yang signifikan dalam mengembangkan komunikasinya. Desain pun cukup biasa. Kalau ingin melihat iklan-iklan yang model sangat klasik dan tradisional, itu bisa kita lihat di iklan kolom ya. Di koran-koran itu ada iklan kolom yang kecil-kecil itu. Berapa baris itu adalah gaya iklan yang masih dipertahankan dari masa-masa lampau. Print ads sebagai karya visual komersil merupakan sumbangan peradaban manusia dalam era modern ini. Namun, seperti apa sih sesungguhnya peradaban visual itu dimulai? Oke, kita mulai. Oke, kita lihat gitu ininya. Tesis tentang peradaban visual manusia pertama kali ditemukan karena ditemukan sebuah lukisan di dinding gua di sebuah gua di Les Chaux, Prancis. Saya nggak tahu ini nyebutnya Les Chaux atau apa gitu karena bahasa Prancis punya gaya sendiri. Sekitar 25.000 tahun yang lalu. Ini adalah tesis lama. Tesis ini terus bertahan hingga dipatahkan oleh sebuah lukisan dinding gua yang lebih tua lagi. Tahun 2019-2018 muncul tesis baru tentang kapan sebenarnya peradaban visual manusia itu dimulai. Lukisan di Prancis ini kemudian patah tesisnya oleh sebuah teori baru yang telah menemukan lukisan dinding gua yang lebih lama lagi, yaitu 44.000 tahun yang lalu. Nah, yang paling membanggakan ini adalah bahwa lukisan itu ditemukan bukan di
dunia barat gitu ya. Tapi ditemukan di Indonesia, persisnya di situs Layang Bulu Sipong, sebuah kawasan lindung di Karsmaros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Jika kita merasakan peradaban visual yang hebat hingga sekarang ini, namun sesungguhnya kita baru mengenal peradaban visual itu masih sangat muda. Berbanding dengan umur Homo sapiens, atau dari umur Homo sapiens dari 500.000 tahun yang lalu, kita hanya mungkin 9% dari total umur Homo sapiens di bumi ini. Namun dari temuan 9% ini telah mempengaruhi peradaban dunia hingga sekarang ini. Di mana-mana ada gambar, HP Anda itu makin lebar karena membutuhkan visual yang lebih bagus, intinya seperti itu. Kebutuhan visual pada diri kita tuh mulai tinggi gitu. Kalau kita coba menelusuri artefak visual, kita bisa melihat dari karya-karya visual seperti pada awal peradaban sejarah. Misalnya di tahun 868 Masehi misalnya, di China itu sudah membuat kitab Buddha dengan menambahkan unsur visual. Seperti itu. Dengan teknik cukil pada waktu itu. Yaitu kayu dipahat kemudian seperti stempel lah, kurang lebih seperti itu. Di era abad ke-8 atau Dark Age di Eropa misalnya, peradaban visual banyak dipraktikkan pada lukisan. Dan praktek-praktek visual dalam lukisan ini kebanyakan adalah narasi-narasi tentang ketuhanan dan hal-hal yang berbau dengan agama. Peradaban visual di Eropa berubah ya. Peradaban visual di Eropa berubah saat ekspresionisme. Aliran ekspresionisme itu mulai muncul saat masuk era Renaissance atau masa Renaissance gitu ya, masa pencerahan, enlightening gitu ya. Seperti lukisannya Van Gogh misalnya atau Edvard Munch misalnya dan sebagainya. Itu adalah era-era di mana era ekspresionisme mulai muncul gitu ya. Intinya peradaban visual itu mulai berkembang terus berkembang intinya seperti itu. Lah kemudian ya tadi revolusi visual dimulai pada masa revolusi industri. Mengapa gitu ya? Pertanyaan mengapa sih revolusi visual dimulai pada era revolusi industri? Ya karena memang di masa itu kebutuhan visual itu sangat tinggi. Nah, namun sebelum masa era revolusi industri berkembang, sebelumnya, jauh di tahun sebelumnya, Johannes Gutenberg dari Jerman menciptakan mesin cetak dengan nama Heinepress. Lah, ini sangat berpengaruh. Jadi, tokoh penemu yang paling berpengaruh di dunia salah satunya adalah Johannes Gutenberg yang menciptakan mesin cetak. Ya dari situlah kita bisa membaca buku, kita bisa membuat kalender, kita bisa melihat, bisa membaca majalah dan sebagainya. Jadi logika mesin cetak itu berkembang dari masa Johannes Gutenberg. Mesin cetak ini pada akhirnya menciptakan budaya baru dalam media, ya, sekaligus juga visual. Yang tadinya hanya menciptakan buku, kemudian menciptakan koran gitu ya. Koran yang tadinya 1 bulan bisa jadi 1 minggu bisa jadi daily atau harian gitu. Dengan masuknya era revolusi industri di mana budaya industri mulai nampak dengan produksi massalnya gitu ya, maka kebutuhan iklan pun makin tinggi. Dengan banyaknya produk massal dan media massa, tentunya juga kebutuhan iklan itu menjadi tinggi. Di akhir abad ke-19 misalnya dan masuknya ke awal abad ke-20, inilah periklanan sekaligus di kafe mulai mendapatkan tempat bagi pemasaran. Kembali lagi ke pasar poster yang tadi gitu ya. Poster yang tadi yang hiperbolis dan superlatif itu adalah iklan yang muncul di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.